Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Langsung ya guys ya. Nah, ini di M5 tren sedang turun kuat nih. Lalu alasannya kenapa kok saya open buy di situ ya? Nah, ini cocok ini bagi scalper M5 lovers. Ya. Oke, langsung kita analisa aja. Dari tren turun kuat ya, tiba-tiba ada candle bullish guys yang sangat kuat, bodinya besar. Nah itu ciri-ciri ya pembalikan, ciri-ciri reversal. Ingat RT1 guys, reversal tipe 1. Nah ini ya, ada ciri-ciri pembalikan reversal instan RT1 ya. Dari RT1 ini guys terbentuk swing ya, dan itu sangat bagus swingnya. Lalu dia sempat koreksi dan membentuk support lagi, di mana supportnya lebih tinggi ya, jadi higher low. Nah ini ciri-ciri RT2 nya guys. Nah RT2 itu apa? Reversal tipe 2. Jadi ada potensi ya guys ya, ada potensi untuk pembalikan tren. Lalu setelah dapat konfirmasi RT2, apa yang harus kita lakukan? Cari target take profit setidaknya yang logis dulu guys untuk dicapai. Karena kita scalping, maka targetnya jangan lama-lama, yang logis aja dulu. Itu saya melihat area supply guys, drop, base drop, dan juga ada level resisten ya, di situ sejajar. Nah saya akan take profit kira-kira di situ. Sebelumnya sudah saya pasang TP ya guys ya, di area support yang berpotensi menjadi resisten. Nah ini sudah lumayan guys. Jadi kita dapat 100 sampai 150 poin itu dalam scalping, apalagi M5 ya. Itu sudah bagus menurut saya. Bagi kita yang pemula ya, itu sudah bagus lah ya. Entry beberapa layer menyesuaikan modal ya guys ya. Jadi kita harus tetap jaga money manajemennya. Saya melihat masih ada celah, jadi saya akan tambahi pending order guys, yaitu buy stop. Jadi ketika resisten di break, artinya harga akan melanjutkan kenaikan sampai target yang kita tentukan tadi. Ya oke, sudah cukup ya guys ya. Ini sudah cukup banyak layernya. Nah ini guys, level resisten ketika dia di break, maka harga akan naik lebih tinggi lagi ya. Jadi di sini yang saya maksud level resisten ketika dia di break. Bicara soal scalping ya, scalping ini ada keseruan tersendiri. Ya, jadi para pecinta scalping itu menyukai gaya trading seperti ini karena mendapatkan hasil yang lebih cepat. Jadi kita tahu hasilnya lebih cepat, baik profit maupun loss-nya gitu loh. Scalping ini juga ada kekurangannya guys, ya. Jadi ini menurut versi saya ya. Kekurangannya itu ketika analisanya salah, maka akan berpotensi untuk ganggu psikologis guys. Jadi analisa kita jadinya terombang-ambing gitu. Nah ini bagi mereka yang belum cukup latihan ya, itu akan mengalami hal seperti itu. Contoh di analisa kita yang sekarang ini ya guys ya. Analisa kita kan buy ya. Ketika analisa kita ini gagal,
harga malah semakin turun, nah itu fear, rasa takut akan mulai muncul nih. Sehingga nanti ada kecenderungan kita untuk itu tidak mau cut loss ya. Jadi susah untuk cut loss. Nah, itu berbahaya. Nah, kalau kita nggak mau cut loss ya, itu akan terus menggerus equity kita dan berakibat fatal guys, yaitu margin call. Jadi kita harus tahu posisi di mana kita harus cut loss, di mana kita harus keluar dari market ini ya. Scalping ini berbeda dengan ABC ya guys ya. Asal biru close. Nah, kalau ABC itu malah jauh lebih berbahaya. Kedepannya itu nggak akan bertahan lama guys. Itu malah akan merusak psikologis ya. Jadi teman-teman, scalping boleh, tapi jangan ABC. Itu sangat berbahaya bagi kedepannya ya. Nggak percaya? Silakan dicoba. Ya, minimal scalping lah, itu masih oke. Scalping pun kalau bisa jangan di time frame yang paling kecil ya. Contoh di M1 gitu. Jangan. Jadi ya minimal M5 lah. Ya kalau bisa M15, M30 itu masih oke gitu loh. Karena arah harga yang kuat itu kita bisa dapatkan di time frame yang lebih besar. Jadi seperti itu guys. Ya, jadi intinya teman-teman latihan yang banyak dulu ya. Jangan pernah berpikir untuk terjun di dunia trading ketika kita belum mempunyai experience atau pengalaman latihan yang cukup banyak ya. Karena latihan itu butuh jam terbang yang sangat tinggi guys di dalam dunia trading ini. Nah, untuk teman-teman CTC yang di grup, dalam tanda kutip ya, saya paksa untuk latihan setiap harinya ya. Kirim screenshot, kirim analisanya bagaimana, kok bisa entry seperti itu. Nah, kita evaluasi bareng-bareng. Jadi di sana banyak teman-teman yang membantu. Jadi konsepnya seperti sekolah gitu ya. Kita punya banyak teman dan kita saling diskusi bareng, saling membantu, saling menolong gitu loh, saling bertukar ide, bertukar pikiran, bertukar analisa supaya kita belajarnya itu ada progresnya. Jadi kayak gitu guys. Oke, mungkin ini beberapa candle lagi, buy stopnya bisa tersentuh dan nanti kita lihat hasilnya ya. Ini videonya coba saya cepetin ya nanti ya. When you begin, it's always hard to start. It's common that you have high expectations. At first you lose when learning trading art. But don't give up, just try to have some patience. Of course you think that game will be so easy. Such business is as cruel as the rest. Don't let your wins just make. Nah, enak-enak sudah naik. Nah, ini malah turun lagi. Nah, contoh seperti ini guys. Jadi analisanya bisa terombang-ambing bagi teman-teman yang belum banyak latihan. Jadi seperti itu. Ketika harga sudah naik ya, kita buy, harga sudah naik, kemudian turun seperti ini. Nah, itu nanti ada something perasaan. Jadi seperti itu guys. Itu minusnya kalau kita scalping. Oke, kita tunggu lagi hasilnya. Nah, ini sudah terbang ya sesuai dengan analisa. Oke, jadi teman-teman latihan yang banyak, temukan gaya trading masing-masing ya. Intinya gini, teman-teman tahu kapan harus cut loss dan harus tahu kapan take profitnya ya.
Nah, ini sudah $100 lebih ya. Oke, jadi cukup segitu dulu ya guys ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Bisa minta tolong untuk di-share ke teman-teman yang lain ya, supaya banyak teman-teman yang bisa merasakan manfaatnya juga. Oke, sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.